tentang pembelajaran mendalam. Kita sambut Ibu Sumaya Sofyan. Kerjanya yang 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke materi, tolong ditinggalkan tas dan makanannya. Kita berhitung 1 sampai 6. Kita mau buat kelompok. Jadi nih yang berkelompok begini-begini akan bisa semuanya. Ya, kita berhitung 1 sampai 6 ya. Dari kanannya saya mana? Oh, kanannya ini ya. Berarti kita usah 1, 2, 4, 5, 6. Ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Oke, banyak ya. Oke, ulangi ya. Suaranya kencang. Kasih mic. 5, 10. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enggak. 7 Bu Nining. 8, 9. Ingat-ingat nomornya masing-masing ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balik lagi, siapa yang belum di sini? 1, 2, 3, 4. 1. Oke, yang nomor 2 di sini ya. So, silakan duduk, berarti 10 orang ya. Nomor 2 di sini. 10 kelompok. Oh ya, 10. Oke, nomor 2. Nomor 3 di karpet yang biru. Nomor 4 di karpet yang hijau. Nomor 5 di karpet yang pink. Oke, yuk bangun yuk. Silakan duduk aja melingkar. Bikin lingkaran di karpet yang hijau, selingkaran. Ibu kelompok berapa? Ibu kelompok berapa? Kelompok 2. Ibu kelompok berapa? Ya. Anak kelompok 9 suaranya. Anak kelompok 7. Kelompok 8. Kelompok 6. Kelompok 5. Yuk, 5 menit boleh bikin yel-yel ya. Silakan. Sambil perkenalan. Ini kan bukannya asing-asing kan? Oke, saat ini dunia digital amat sangat berkembang. Merasakan ibu-ibu? Merasakan. Apakah kita, ke anak-anak kita besok nih di sekolah mulai hari Senin, apakah masih menggunakan 1+1 di dalam kertas? Sudah punya IFP semua kan? Belum? Ada yang belum, Bu. Oh, ada yang belum. Insya Allah dalam bulan Januari ini kita bisa semua. Handphone sudah punya semua kan? Ada. Tapi memorinya besar. Yang perlu dengan kegiatan apa? Sini dari sini. Oke. Ini. Kalau usah yang lihat kan aku balik dari itu hanya. Kepala sekolahnya masih banyak. Oke, digitalisasi saat ini amat sangat berkembang. Dari handphone sendiri, Google itu sudah biasa belum menampilkan hal-hal yang baru. Siapa yang di sini punya TikTok? TikTok bukan yang joget-joget ya, tapi yang pembelajaran. Ada yang pribadinya bukan yang joget-joget? Gak ada. Instagram ada semua. Yang algoritmanya ketekaan siapa? Algoritma kenapa ya? Algoritma bagaimana menjelaskan? Ini bisa ya. Pernah nggak merasakan kita
punya grup kelas kan, punya grup sekolah masing-masing kan. Nah, itu otomatis akan membuat algoritma teman-teman handphone teman-teman akan berubah. Itu ya, kalau nggak di searching yang lain. Gitu. Secara garis besar, materi hari ini adalah amat sangat banyak sudah dibahas oleh influencer pendidikan ataupun kalau selebgram nggak mungkin ya, ataupun guru-guru berprestasi lainnya. Oke, dari sini apa sih yang sudah kita sama-sama atau ibu guru sama-sama pahami terkait pembelajaran mendalam? Jangan yang PSP ya. Jangan PSP. Nah, tidak ada orang ditunjuk cari cinta, Bet. Yang bukan PSP. Nah, apa itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep secara mendalam, bukan sekedar menghafal. Peserta didik diajarkan berpikir kritis dan reaktif dan aplikatif sehingga mampu mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Ada lagi persepsi lain terkait pembelajaran. Oh, dapat hadiah kita benda ini, buat rak sendok. Ya, kegiatan pembelajaran mendalam adalah proses belajar yang mengembirakan, berfokus pada pemahaman konsep inti, pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis, kreatif dan kolaboratif, komunikatif, dan menghubungkan materi dengan kehidupan nyata melalui siklus memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Contoh kegiatan meliputi studi kasus, proyek nyata, terus eksperimen sains, debat, serta diskusi mendalam yang mendorong siswa membangun pemahaman sendiri bukan hanya menghafal. Oke, tepuk tangan untuk Bu Kris, bangga. Ada lagi Adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai baru. Ini pembelajaran mendalam, dan singkat orang sedikit. Oke, Bu, hadiahnya Bu tolong dikasih. Terima kasih pelajaran ini. Pembelajaran mendalam itu sebuah kurikulum atau sebuah pendekatan. Kurikulum baru atau pendekatan baru? Udah pintar semua, udah selesai. Itu aja poinnya. Oke, jadi pembelajaran mendalam itu adalah salah satu pendekatan atau metode, kalau bahasa lamanya mah, yang diterapkan pembelajarannya di kelas masing-masing atau terhadap anak. Itu kalau yang kemarin katanya kurikulum baru deh, Ibu, enggak ya, bukan kurikulum baru lagi. Kurikulum tetap kurikulum merdeka, cuma pendekatannya, bahasanya pendekatan mendalam. Apa bahasa Inggrisnya? Keren, di bahasa Arabnya. Tahu kan gitu ya. Oke, pembelajaran mendalam salah satu pendekatan ya. Pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengalaman belajar bermakna. Contohnya project, ya, apalagi contohnya? Explore langsung, lalu apalagi? Nah, eta yang disebutkan pembelajaran. Pada dasarnya kita sudah melaksanakannya. Teorinya baru, karena memang kalau keTKan itu memang semua, kalau PAUD ya, tingkat PAUD di KTK itu sebenarnya memang kita sudah melaksanakan. Karena memang materi ini ada di sampai ke SMA, materinya sama. Tapi kita pelaksanaannya Oke, lanjut. Tujuannya apa sih? Untuk membentuk karakter dan kompetensi peserta didik melalui proses yang aktif dan reflektif. Coba, contohnya misalkan si anak hanya di dalam kelas yang megang pensil, nulis
dibedakan dengan anak yang ke lapangan suruh ngambil daun lalu ditulis pengalamannya lebih mana yang lebih bermakna bagi anak? Yang ngambil daun dulu atau dia langsung duduk? Itu jadi maksudnya anak-anak kan nggak tahu ujuk-ujuk bu angka 2 teh yang mana bu, naon teh yang mana haknya hurufnya. Nah kalau dilihat ini gambar daun teh iya tulisannya hurufnya. Nah itu ya. Oke lanjut bu. Tujuannya nih satu, membentuk pelajar yang beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sudah pasti ya. Kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Bu, kritis nggak sih anak sekarang? Ya. Bu, kenapa daun warnanya hijau? Bu, saya boleh nggak mewarnai daun dengan warna biru? Itu kan anak sekarang. Berbeda nggak dengan kita mengajar mereka 10 tahun lalu? Ya, berbeda. Itu ya, berarti makanya kenapa sekarang diterapkan metode baru. Menumbuhkan kemandirian dan kolaborasi. Kolaborasinya lebih bagus sekarang. Contoh di permainan balok aja ya. Kita cuma bilang, ayo kita bikin kebun binatang. Mereka bikin apa? Ada yang sampai jalan rayanya, ada yang jalan layangnya. Ada bu, ini kandang binatangnya ada banyak. Benar gak? Mengalami tidak? Ini kalau yang dimaju berarti di kelasnya cuma tulis. Benar gak? Oke, lanjut. Meningkatkan kesadaran kewargaan dan kesehatan. Sekarang semuanya saya yakin menerapkan ada makan bersama, betul? Ya, terus ada olahraga sudah pasti. Nah, biar sehat. Lalu ada santunan sudah pasti? Ada. Nah, itu ya. Lalu mampu berkomunikasi efektif. Ada nggak yang anaknya diem aja walaupun ditanya sampai 10 kali? Pasti ngomong kan? Pasti ada bisa aja. Membuat kelompok sudah ya. Kita diskusinya membuat peta konsep mengenai kerangka kerja. Mau pakai kertas boleh, mau pakai laptop boleh, mau pakai handphone, mau pakai Canva boleh, silakan. Nanti dipresentasikan. Lalu diskusi mengenai dimensi profil lulusan tadi yang 8 ya, masuknya kemana saja? Kerangka pembelajaran, pengalaman belajar dan prinsip pembelajaran. Bagi aja bu, 2 kelompok 1, 5. Ini Kan ada 10 kan itu ada 5 tugasnya. Ini ada 5 ya? Iya. Berarti 1 itu tema buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kelompok 1 dan 2 mengenai peta konsep mengenai kerangka kerja pembelajaran mendalam. Nyambung kan? Nyambung kan? Oke, kelompok 3 dan 4 dimensi profil lulusan. Nyambung? Oke, kelompok 5, 6 kerangka pembelajaran, 7, 8 pengalaman belajar, 9, 10 prinsip pembelajaran. Waktu diskusi 15 menit, lalu dipresentasikan. Materi sudah dikirim di kepala sekolah. Materi sudah dikirim di grup kepala sekolah. Bangga silakan kepala sekolahnya membagikan kembali ke guru-gurunya masing-masing. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengerjakan ibu guru cantik. Waktunya sampai 10.50. Setelah itu satu kelompok 5 menit presentasi, mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, boleh searching Google bebas. Ini ada beberapa sekolah yang sudah PSP. Nah, berarti sudah paham. Yang belum PSP. Kita keterangan pembelajaran praktis pedagogis. Ya Allah, kita masih belum belajar lihat ini. Tengah di situ, tengah sampai pada kuning. Catatan Semangat nih Bu Adeni. Saking pengen bisanya kita, kira kita ikut PM juga ya, lebih mendalam itu.
yang terkait tentang pemahaman kerangka pembelajaran. Alhamdulillah Bu Haji, ternyata teman-teman kita guru-guru